وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Yaitu sabda Nabi SAW, "Aktsiru minas sujudi, fa innahu laisa min muslimin yasjudu lillahi ta'ala sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan fil jannati wa hatta anhu biha khati'ah." Artinya, perbanyak, kata Nabi SAW, perbanyaklah sujud, karena tidaklah seseorang muslim bersujud satu kali karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat di surga dan menggugurkannya dari satu kesalahan. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Sa'ad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 1204. Dan insya Allah kita akan masuk pertemuan akan datang nanti cara cerdas ke-6, yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Namun kita akan bedah panjang lebar insya Allah dengan izin Allah hadis yang baru saja kita bacakan dengan berikut tambahan-tambahannya. Potongan pertama dari hadis yang kita ambil sini adalah perbanyaklah sujud. Aktsiru as-sujud. Ya. Dan sujud ini dijelaskan dalam hadis yang lain, hadis sahih. Aqrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan sang pencipta, sang raja yang sebenarnya Allah, adalah pada saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat itu. Perbanyaklah doa. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud, perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa dalam sujud ditolak, atau sangat jarang doa dalam sujud tertolak. Jadi di sini ada anjuran untuk sujud, dan sujud ini berarti bentuk kehinaan atau penghinaan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Kita meletakkan wajah yang selama ini menjadi sebuah simbol ketampanan, kecantikan. Bahkan Anda tahu juga kalau untuk mengenal seseorang yang paling mudah adalah wajahnya. Makanya yang dipajang di foto, orang kalau video call kan wajah, gitu kan. Jadi wajah, begitu ada wajah, maka selesai. Orang akan tahu orang ini tampan kah, cantik kah, orang ini sedang komunikasi sama kita atau tidak. Nah ini wajah. Nah wajah ini diletakkan di tanah kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya justru pada saat itu kata Nabi SAW, Aqrabu abdun ila rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba justru pada Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Ya. Dan dalam salah satu doa sujud, kita dianjurkan membaca selain Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, ada doa yang lain, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu lah aku sujud, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri, sajada wajhi, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu wa sawwarah, yang telah menciptakan dan juga membentuknya. Alis seperti ini, mata seperti ini, hidung, mulut, bibir, dagu, pipi, dan seterusnya. Ya. Fatabarakallahu Rabbul Alamin, maka maha berkah Tuhan, Allah, Tuhan alam semesta. Jadi di sini pengakuan bahwasanya wajah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ucapkan pada saat kita sedang sujud, ya. Dinukil bahwasanya Nabi SAW paling banyak melakukan sujud, ya. Dan juga dinukil dari para sahabat pada saat mereka punya hajat-hajat, mereka sujud kepada Allah SWT. Dan juga para tabi'in, dinukil dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, salah satu ulama di Mekah, beliau kalau punya hajat, beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud sampai dia merasa Allah sudah menerima hajat-hajatnya. Dari sujud ini atau dari sabda Nabi SAW, akthiru minas sujud, perbanyaklah sujud, diambil juga pelajaran lain, bahwasanya ada perintah untuk memperbanyak sujud, baik itu sujud dalam sholat wajib dan sholat sunnah, ataupun sujud-sujud lain yang di luar sholat, seperti sujud syukur, sujud tilawah, ya. Dikatakan, nanti akan kita jelaskan panjang lebar masalah sujud dalam sholat, insya Allah, tapi kita titik beratkan sujud syukur. Dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, kalau baginda Nabi SAW mendapatkan informasi yang menggembirakan, maka beliau SAW langsung sujud, walaupun tidak ada wudu di sini, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikenal dengan sujud syukur. Ya, Anda dapat informasi tentang berhasilnya proyek, Anda dapat berita tentang hamilnya istri atau melahirkannya istri, atau misalnya dapatnya seorang anak, ya, atau misalnya sembuhnya penyakit, atau banyak sekali hal yang Anda bisa lihat nikmat-nikmat Allah, Anda syukur kepada Allah SWT. Kemudian juga sujud tilawah, yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang membaca ayat Al-Quran tentang ayat sujud, kemudian dia sujud, kecuali syaitan di sebelahnya akan
menangis sambil mengatakan dia diperintahkan sujud, dia sujud maka aku diperintahkan sujud, aku tidak sujud. Ya. Nah, jadi syaitan sendiri itu cemburu dan nangis dia kalau lihat kita sujud, karena itu adalah ibadah yang sangat luar biasa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan jelaskan insya Allah ya poin tentang anjuran banyak sujud, kita akan kembali nanti. Kita ambil dulu ya mutiara yang kedua dari potongan sabda Nabi SAW. Ya. Dan atau fa innahu laisa min muslim yasjudu lillahi ta'ala sajdatan, karena tidak ada seorang muslim pun yang sujud satu kali saja karena Allah, illa rafa'allahu biha daraja fil jannah, kecuali Allah akan angkat dia satu derajat di surga. Satu kali sujud satu derajat. Mungkin Anda bertanya, satu derajat memangnya seperti apa? Derajat teman-teman di surga itu jaraknya antara langit dan bumi. Karena Anda bisa lihat bagaimana langit tingginya. Bahkan sampai sekarang belum ada, bahkan mungkin tidak akan pernah ada ilmuwan yang datang dan bisa menjamah langit dengan tangannya. Karena jauhnya jaraknya. Itu satu derajat. Bagaimana dengan setiap sujudnya satu derajat? Dan memang bahasan ini cukup banyak dalam syariat Allah SWT. Seperti misalnya juga tentang masalah orang yang melangkah menuju ke masjid. Ya. Menuju ke masjid, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang muslim yang menuju ke masjid kecuali satu langkah kakinya akan dicatatkan satu pahala, diampuni satu dosa, dan diangkat satu derajat. Ya. Jadi kalau Anda menuju ke masjid 50 langkah berarti 50 derajat. Nah sama juga dengan ini. Anda kalau sujud, ya kita hitung misalnya subuh, sholat wajib aja. Subuh berarti Anda 4 kali sujud. Di rakaat pertama kan 2 kali, rakaat kedua 2 kali, berarti 4 kali sujud. Ya. Karena setiap rakaat 2 kali sujud kan gitu. Di sholat duhur 8 kali Anda sujud. Karena ada 4 kali, 8 kali sujud. Karena ada 4 rakaat. 1 rakaat 2 kali sujud. 8 tambah 4 tadi subuh berarti 12 kali. Jadi sudah ada 12 derajat ya. Asar juga sama. 8. Ya. Berarti 12 tambah 8, 20. Maghrib ada 6. Ya. Berarti 26. Isya ada 8. Berarti 34 kurang lebih. Jadi kalau Anda sholat wajib saja, Anda sudah diangkat 34 derajat. Ini kita baru bicara sholat wajib. Belum kita bicara sholat sunnah. Ya. Ada qobliyah subuh. 2 rakaat, ya berarti ada 4 kali sujud, kan gitu. Jadi kalau tadi 34 tambah 4 berarti 38. Ada qobliyah duhur 4 rakaat berarti 8, ya. Jadi tadi 38 tambah 8 sudah 46, ya. Ada ba'diyah duhur 4 rakaat berarti 8 lagi. 46 tambah 8 berarti 54, ya. Kemudian ada qobliyah asar 4 rakaat berarti 8. Kalau tadi 54 ya, tambah 8 berarti sekitar 62. Mohon maaf kalau ada keliru dalam hitungan, ini kurang lebih lah ya. 62, kemudian tambah qobliyah maghrib, ada 2 rakaat berarti 4. Ya. Berarti sudah 66. Kemudian ada ba'diyah maghrib 4, berarti 70. Qobliyah isya 4 dan ba'diyah isya 4 berarti 8 sekaligus ya. Berarti 78. Kalau sholat ya wajib dengan sholat sunnahnya Anda penuhi sehari yang dikenal dengan sunnah rawatib, itu berarti Anda sudah 78 kali sujud, yang berarti Anda punya sekitar 78 derajat. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada kekeliruan dalam hitungan mohon maaf, tapi ini kurang lebihnya. Ya, karena saya seketika saja hitung. Belum lagi kalau kita bicara sholat duha yang bisa 2 rakaat sampai tidak ada batas jumlah rakaat ya. Ada yang kerjakan 4, ada yang kerjakan 8, ada yang 12 gitu kan. Belum lagi sholat malam 8 rakaat dan ada witirnya. Belum sholat sunnah wudu, belum sholat taubat. Sekian banyak sujud yang bisa kita kerjakan ya. Dan itu bisa mengangkat derajat di surga. Demikian juga kata Nabi SAW, wa hatta anhu biha khati'ah. Dan 1 kali sujud itu akan menghapuskan 1 dosa. Jadi kalau kita hitung-hitungannya tadi ya 78 kali kita sujud di wajib dan sunnah, ya, di wajib dan sunnah, maka Anda bisa lihat teman-teman sekalian berapa ya pengampunan dosanya. Berarti ada 78 dosa juga dimaafkan. Itu baru sholat wajib dan sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib atau sunnah rawatib. Ya, bagaimana dengan diikuti dengan sunnah-sunnah yang lain seperti duha, seperti sholat malam, tadi sholat wudu, sholat taubat. Ini semuanya tahiyat masjid ya.
atau mungkin Anda sholat nafilah, tambahan pendekatan diri kepada Allah SWT, maka ini semuanya akan mengangkat derajat dan juga pengampunan dosa. Ya. Dan tentu dengan diangkat derajat di surga berarti secara otomatis kita juga akan jauh dari api neraka. Karena kan di sini 80 cara cerdas untuk selamat dari api neraka.